100. Nah, sampai 3 abad berarti berapa tahun? Jadi selama 300 tahun tidak ada di dunia umat Nasrani yang merayakan Natal. Itu dulu kita catat biar kita tahu sejarah. Yang kedua, di awal abad keempat. Di awal abad keempat berarti sudah lewat tahun 300-an. Di awal abad keempat umat Nasrani berbeda dalam merayakan hari Natal. Jadi mulai muncul keinginan mereka untuk merayakan hari terakhir, yaitu Isa putra Maryam alaihi wassalam. Nah, cuma mereka berbeda-beda. Ada umat Nasrani yang merayakan Natal tanggal 6 Januari. Ada juga umat Nasrani yang merayakan Natal tanggal 28 Maret. Ada juga umat Nasrani yang merayakan Natal tanggal 18 April. Dan ada juga umat Nasrani yang merayakan Natal tanggal 28 Juni. Bu, berarti umat Nasrani ketika itu mereka tidak sepakat kapan harus merayakan Natal. Nah, kemudian sebelum tahun 354, catat itu Bu, sebelum tahun 354, kita sekarang bertahun berapa Bu? 2022. Ini sebelum tahun 354 Masehi, Bu ya. Tidak ada umat Nasrani yang memperingati hari Natal tanggal 25 Desember. Tidak ada. Jadi umat Nasrani sebelum tahun 354 Masehi atau Miladi merayakan Natal itu kan ada 6 Januari, ada 28 Maret, ada 18 April, ada yang 28 Juni. 25 Desember enggak ada. Jadi kapan mereka mulai merayakan Natal tanggal 25 Desember? Di tahun 354, perhatikan di layar, untuk pertama kali hari Natal diperingati pada tanggal 25 Desember di Roma. Di Roma oleh siapa? Oleh Paus Liberius. Jadi Paus Liberius inilah yang mana saat itu kedudukannya ada di Roma yang pertama kali memperingati Natal tanggal 25 Desember. Kemudian berikutnya peringatan Natal 25 Desember mulai diterima. Nah, tadinya banyak umat Nasrani yang nentang di Eropa, nggak ada yang terima 25 Desember. Oh, nentang. Jadi Paus Liberius ini ditentang oleh berbagai macam sekte di kalangan umat Nasrani. Nah, baru mulai diterima di Konstantinopel. Kapan? Pada tahun 375. Dan baru diterima di Antakya pada tahun 387. Nah, mulai saat itu baru mulai menyebar di mana-mana bahwa Natal tanggal 25 Desember. Tapi Bu, bukan berarti mereka sudah sepakat. Enggak. Sampai hari ini, detik ini, umat Nasrani yang tidak merayakan Natal 25 Desember banyak. Nah, jadi mereka enggak sepakat. Ada mereka yang enggak terima kalau tanggal lahir Nabi Isa itu tanggal 25 Desember. Banyak umat Nasrani, bahkan pendeta juga banyak yang enggak nerima. Nah, jadi kesimpulannya saya tidak mau membahas lebih jauh soal teologinya. Saya hanya menyampaikan fakta sejarah saja bahwa dari dulu sampai hari ini umat Nasrani, para tokoh agamanya dari aneka ragam sektenya tidak sepakat kalau Isa putra Maryam alaihi wassalam lahir tanggal 25 Desember. Kira-kira sampai di sini jelas Bu? Jelas Bu? Salam haleluya. Salam kemenangan iman buat kita semua yang percaya kepada Yesus di seluruh dunia. Masih dalam suasana Natal, saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2022 dan doa saya Tuhan membawa kita melewati tahun ini untuk menyambut tahun yang baru di 1 Januari 2023. Semua teman-teman dimanapun kita berada, saudara seiman di seluruh dunia,
Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus lebih percaya kepada firman Tuhan daripada percaya kepada sejarah. Kalau kita mengikuti sejarah, maka banyak orang-orang merayakan Natal dengan tanggal yang berbeda-beda. Namun itu bagi saya tidak ada persoalan. Karena memang sampai hari ini tidak ada satu pakar teologi pun yang tahu tanggal berapa Yesus dilahirkan. Dan memang tidak ada manusia yang tahu. Itu adalah kedaulatan Tuhan untuk membuktikan bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada. Namun satu hal yang perlu kita lihat dari firman Allah, sejak Yesus lahir sudah ada perayaan Natal. Sekali lagi saya katakan, sebelum pada waktu Yesus lahir sudah ada perayaan Natal. Namun perayaan Natal ketika Yesus lahir berbeda dengan perayaan Natal yang sekarang. Karena perayaan Natal waktu Yesus lahir tidak fokus kepada kuburan, tidak fokus kepada lilin, tidak fokus kepada petasan, tidak fokus kepada mabuk, tidak fokus kepada hura-hura. Tapi waktu perayaan Natal pertama kali Yesus lahir, fokus kepada Yesus dan pujian dan penyembahan. Makanya dalam Matius pasal yang kedua bicara tentang orang-orang Majus. Ayat yang ke-11 berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Ibunya lalu sujud menyembah dia. Garis bawahi kalimat sujud menyembah dia. Jadi waktu Yesus lahir itu sudah ada perayaan Natal. Tapi perayaan Natal pada waktu Yesus lahir itu fokus kepada Yesus. Mereka menyembah Yesus karena mereka tahu dialah juru selamat. Mereka tahu dialah yang digenapi oleh firman Allah. Jadi kita lebih percaya firman daripada percaya sejarah. Sehingga terjadi pro dan kontra, membuat banyak orang Kristen bingung. Tapi kalau ketika kita berpegang teguh kepada firman Allah, tidak perlu kita bingung. Karena firman Allah itu jawabannya pasti. Firman Allah itu ya dan amin. Sejarah bisa membuat orang bingung, sehingga bisa muncul Natal tanggal 25 Desember, ada tanggal ini, tanggal begini yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan agama yang lain. Namun satu hal yang perlu kita tahu pasti, firman Allah itu benar, firman Allah itu pasti, firman Allah itu tidak pernah berbohong. Sehingga perayaan Natal pertama kali itu fokus kepada Yesus, bukan fokus kepada lilin, bukan fokus kepada pohon terang, bukan fokus kepada mabuk, bukan fokus kepada petasan, bukan fokus kepada pesta-pesta dunia. Tapi fokus kepada penyembahan kepada Yesus. Dan pujian dan penyembahan, itulah pertama kali perayaan Natal. Sobat-sobat yang terkasih, sekali lagi saya bacakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Ibunya lalu sujud menyembah kepada dia, kepada Yesus. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Jadi perayaan Natal pertama kali itu fokus menyembah kepada Yesus dan berikan persembahan yang terbaik kepada dia, karena dia adalah juru selamat yang datang ke dalam dunia untuk menebus setiap manusia yang berdosa. Karena Alkitab berkata Roma 3:3, semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada aturan-aturan agama yang bisa membuat orang masuk surga selain penebusan oleh darah Yesus Kristus di atas bukit Golgota. Jadi apapun kata orang,
saya lebih percaya kepada firman Allah. Apapun kata sejarah, saya tetap percaya kepada firman Allah. Makanya perayaan Natal pertama kali fokus kepada Yesus. Dalam pujian dan penyembahan, juga di dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua bicara tentang gembala-gembala, ya, di mana mereka mendapat petunjuk. Di ayat yang ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi perayaan Natal pertama kali itu berfokus kepada Yesus, dalam pujian dan penyembahan kepada Yesus, seutuhnya kepada Yesus. Maka di sini gembala-gembala mendapat petunjuk dari Tuhan, dan akhirnya mereka pergi melihat bayi itu yang lahir. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di ayat yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam pelungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpannya segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Dan ayat 20 berkata, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Kalau zaman sekarang kita cuma hanya lewat firman Tuhan kita baca tentang kelahiran Yesus, namun kita lihat pertama kali Yesus lahir, gembala-gembala datang melihat dan mereka mendengar dan mereka memuji, memuliakan Allah. Jadi Natal pertama kali dalam perayaan itu ketika dia lahir, fokus kepada Yesus dan pujian dan penyembahan. Berbeda dengan Natal yang sekarang, orang lebih berfokus ke kuburan, berfokus kepada pembakaran lilin, berfokus kepada petasan, berfokus kepada hura-hura. Namun bagi orang yang percaya kepada Yesus, tidak peduli tanggal berapa dia lahir, yang penting dia pernah lahir. Dan itulah orang Kristen merayakan Natal, entah tanggal berapa, tidak urusan, tidak jadi masalah. Yang penting kita fokus kepada Juru Selamat yang bernama Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu sekali lagi, mari kita tetap percaya firman Allah. Jangan bimbang, jangan ragu. Karena firman Allah ya dan amin, satu kepastian yang membawa orang-orang yang sungguh hidup dalam kebenaran firman Allah menuju kehidupan yang kekal lewat penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib dengan korban darahnya yang tercurah untuk penebusan saudara dan saya. Sebab itu jangan dengar kata orang, apapun kata orang itu belum tentu benar menurut firman Allah. Dan apapun kata sejarah, yang kita pegang adalah firman Allah. Bukan percaya kepada sejarah. Sejarah bisa salah, firman Allah tidak pernah salah. Haleluya. Salam kemenangan iman.